Halo semuanya, kali ini kita masuk di materi pertama terkait penulisan kreatif dan penulisan berita. Sebetulnya untuk materinya sendiri itu adalah mata kuliah penulisan kreatif. Kenapa ditambahkan dengan penulisan berita? Karena ini untuk memfasilitasi mahasiswa yang sebelumnya ada mata kuliah penulisan berita tapi saat ini sudah tidak ada. Jadi Ibu gabungkan antara penulisan kreatif dan penulisan berita menjadi satu materi gitu ya. Jadi nanti di sini, di kelas ini, kalian akan mendapatkan materi mengenai penulisan berita dan juga mendapatkan materi mengenai penulisan kreatif. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai dua keterampilan penting dalam dunia komunikasi, yaitu ada penulisan kreatif dan penulisan berita. Dua-duanya sama-sama berangkat dari kemampuan menulis. Ingat ya, dua-duanya masing-masing memiliki kemampuan untuk menulis, di mana memiliki arah dan tujuan yang sangat berbeda. Yang satu menekankan kepada ekspresi, yang satu menekankan kepada informasi. Tentu untuk penulisan kreatif ini biasanya digunakan oleh para social influencer, kemudian di sosial media, advertising ataupun eh, advertising, iklan, movie dan lain sebagainya. Tapi kalau penulisan berita, jelas ini sangat spesifik yaitu berita yang akan disampaikan kepada publik dan juga tata bahasa dan lain sebagainya akan sangat berbeda antara penulisan kreatif dan penulisan berita. Oke, kita lanjut. Next, dalam materi ini, adapun tujuan perkuliahannya adalah ada 4 poin. Yang pertama, agar mahasiswa memahami konsep dasar terkait penulisan kreatif dan penulisan berita ini seperti apa sih, apa yang membedakan. Yang kedua, supaya bisa membedakan dari karakteristik, gaya bahasa, dan struktur keduanya. Sedangkan yang ketiga, mahasiswa juga nanti kalian akan belajar mengenali unsur utama serta etika yang harus dijaga dalam kedua bentuk tulisan, baik itu tulisan secara kreatif maupun tulisan secara formal dalam berita gitu ya. Dan yang keempat, mahasiswa atau kalian juga nanti akan mencoba praktik sederhana dalam format FGD yang akan dilakukan di kelas. Oke, semoga poin ini sudah cukup clear ya. Next, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan menulis? Jadi, kalau misalnya kita sampaikan menurut Tarigan tahun 2008, dikatakan bahwa sebetulnya menulis ini adalah proses untuk menuangkan ide, pikiran, perasaan, dan imajinasi dalam bentuk bahasa yang bisa dipahami oleh orang lain gitu ya. Nah, dipahami orang lain itu seperti apa? Sama nggak sih kalau misalnya dengan kita menulis diary, sama nggak kalau misalnya kita misalnya membuat catatan ini tentu akan sangat berbeda gitu ya. Biasanya hanya menggunakan bahasa-bahasa yang kita pahami, tapi dalam proses penulisan ini harus menggunakan apa ya? Kata-kata atau bahasa yang dianggap cukup mudah dipahami oleh orang lain, tidak ambigu, tidak terlalu sulit, tapi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah sangat dipahami. Makanya di sini ditekankan gitu ya, kalau misalnya menulis itu bukan hanya sekedar menyalin kata, tapi juga bagaimana bisa menyusun makna. Nah, ini yang paling penting, menyusun makna ini kan jangan sampai terjadi yang namanya ambiguitas terhadap pembaca yang membaca tulisan kita. Nah, makanya di sini dikatakan ada beberapa poin gitu ya menjadi fungsi dari menulis itu. Yang pertama tentu menjadi sarana komunikasi karena ini gunanya adalah untuk menyampaikan pesan. Yang kedua adalah alat berpikir kritis, di mana tentu ini adalah untuk melatih logika dan struktur berpikir, gimana caranya tulisan ini bisa terdeliver dengan cukup baik bisa cukup baik ke halayak gitu ya, atau ke publik. Perlu diingat mungkin sebelum-sebelumnya ada ramai tentang novel layangan putus gitu ya, atau novel-novel yang diangkat menjadi sebuah film. Artinya kan novel ini bagaimana ya dia itu bisa mendeliver imajinasi, pemikiran, ide-idenya dari si penulis kepada
si pembaca, sehingga pembaca bisa merasakan suasana itu, bisa merasakan feeling tersebut, dan juga bisa merasakan bahwa dia merupakan bagian dari cerita yang ditulis oleh si penulis itu sendiri, gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah media ekspresi diri. Nah, media ekspresi diri ini artinya mencerminkan kepribadian dan nilai penulisnya. Makanya kenapa tiap penulis itu akan berbeda-beda. Contoh katakanlah seperti Fujiko F yang nulis apa tuh, komik Doraemon, atau misalnya yang menulis komik Sailor Moon, Detektif Conan, Dragon Ball, atau menulis novel eh, apa ya, hmm, apa ya, novel-novel yang paling terkenal kayak yang Santai Ibu tuh Sabtu Bersama Bapak itu sangat populer ya, novel ini gitu, Sabtu Bersama Bapak, ataupun misalnya novel-novel karya Terelai yang gimana caranya itu bisa mendeliver. Jadi kalau Terelai dia menulisnya seperti ini, oh kalau misalnya Jenar Maesa Ayu menulisnya seperti ini, tergantung gitu ya jenis penulisannya. Makanya dikatakan dalam komunikasi massa, menulis juga merupakan tanggung jawab sosial, yang mana tulisan ini bisa membentuk opini publik. Kenapa bisa opini publik? Banyak sekali berita-berita yang bermunculan atau penulisan berita yang justru menggiring opini menjadi berita yang tidak sesuai atau biasa kita sebut dengan hoax. Atau juga bagaimana sih caranya kita membuat headline yang heboh, tapi pas kita tonton gitu ya, atau pas kita baca beritanya ternyata headline-nya itu hanya bombastis, tapi tidak sesuai dengan kondisi atau keadaannya. Nah, ini yang memang cukup agak tricky bagaimana si pesan dalam informasi yang kita tulis baik secara kreatif ataupun secara news itu bisa terdeliver dengan cukup baik kepada audiens. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada juga yang disebut dengan konsep penulisan kreatif. Sebelum Ibu lanjut, kalau misalnya video penjelasan yang Ibu sampaikan terlalu cepat, boleh diulangi atau kalian boleh buat lambat dalam videonya, atau kalian bisa nanti tanyakan langsung di kelas, dicatat poin-poin yang tidak pahamnya. Kemudian juga selain itu, kalian juga jangan ragu untuk tanya ke Mbak Dela atau ke Ibu melalui email ya. Oke, kita lanjut ya. Di slide kali ini kita membahas tentang konsep penulisan kreatif. Nah, sebetulnya si konsep penulisan kreatif ini adalah bagaimana sih kegiatan menulis ini tidak hanya berfokus pada imajinasi dan ekspresi personal saja, tapi juga ini tidak terbatas bagaimana menyampaikan fakta, tetapi justru menghidupkan pengalaman batin. Menghidupkan pengalaman batin itu misalnya kalian membaca sebuah berita, kalian membaca sebuah novel, atau kalian membaca sebuah cerpen atau cerita, kalian terenyuh, kalian ikut marah misalnya, atau kalian ikut kesel, atau misalnya kalian ikut senang. Nah, ini yang pada akhirnya penulisan yang ditujukan itu masuk gitu atau dapat diterima oleh publiknya. Nah, di mana yang menjadi kunci utama dari konsep penulisan kreatif itu adalah satu, harus ada imajinasinya. Intuisinya jelas. Kemudian intuisinya jelas itu maksudnya intuisinya sangat-sangat kuat gitu ya, sehingga dia tahu siapa yang menjadi target pembaca eh, tulisannya. Kemudian juga dia bisa menyampaikan ekspresi personalnya, baik itu bisa cerpen, puisi, novel, ataupun naskah drama. Makanya kalau misalnya naskah drama atau misalnya naskah sinetron, pasti kan kalian kalau misalnya tonton beberapa sinetron di televisi, kalian sering kata, wah ini lebay banget nih ceritanya dan sebagainya. Tapi justru itu yang menjadi sisi kreatif, out of the box, yang dimana pengen menggait atau pengen menarik para pembaca untuk ikut geram, untuk ikut gemas, untuk ikut kayak kesel gitu, sedih dengan naskah yang sudah dibuat. Nah, ini masuk ke dalam konsep kreatif di mana dia bisa apa ya, bisa ngeblend, ngeblend itu apa ya? Maksudnya mencampurkan antara perasaan si pembaca, si audiensnya dengan apa yang diinginkan oleh
si penulisnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Next. Nah, di sini ada tujuan dan ciri dari penulisan kreatif tersebut. Nah, tujuannya sendiri adalah eh, tujuannya sendiri adalah mengekspresikan ide dan emosi secara estetis. Kemudian menghadirkan pengalaman batin dan dunia pandang dari penulis. Jadi kan si penulis ini gimana sih caranya mendeliver cara pandangnya, pengalamannya, emosinya kepada audiens yang menonton. Atau, sorry, audiens yang membaca dan biasanya hasil tulisan ini ingin divisualisasikan sehingga bisa berupa film, video ataupun dan lain sebagainya makanya ditonton tadi maksud ibu ya. Nah, dari tujuan ini sendiri tentu jelas harus memiliki ciri-ciri yang sangat menarik gitu ya. Nah, tadi ya membangun dunia fiktif atau semi fiktif untuk mewakili apa realitas kehidupan manusia. Pasti kan ditanya gitu ya, ah hidupnya sinetron banget, tapi justru sinetron itu diambil dari kisah nyata yang ada di sekitarnya yang mungkin kisah nyata itu apa ya realita itu tidak ada di lingkungan kita sehingga kita menganggap bahwa naskah atau berita atau alur cerita yang disampaikan oleh penulis ini berlebihan. Tapi kan kita tidak tahu gitu ya bisa jadi di luar sana memang kondisi itu pernah terjadi atau memang ada di lingkungan apa di lingkungan sekitar. Namun karena dengan kemampuan menulis, gaya menulis, maka dilakukanlah yang namanya misalnya hiperbola, kemudian juga menyampaikan informasinya bukan berlebihan ya, tapi superlatif gitu ya. Superlatif itu maksudnya gimana sih caranya menyampaikan supaya informasinya ini tuh dianggap oke banget gitu sama si para pembacanya. Itu ya yang dimaksud dari si tujuan ini. Nah, sedangkan dari ciri-ciri penulisan kreatif itu harus imajinatif dan subjektif. Harus benar-benar personal sekali gitu ya. Karena kita ngomongin kreatif bukan berita. Kalau penulisan berita tentu harus sangat-sangat objektif. Jangan sampai memihak kepada pihak-pihak tertentu hasil tulisannya. Kemudian juga memiliki unsur estetika. Estetika itu supaya menarik, menggiurkan. Makanya kan kalau misalnya sekarang tuh lagi rame yang Korea itu apa tuh? Bon Appetit, Bon Appetit, Your Majesty ini yang suka nonton Korea ya. Dia kan bisa nih si penulis ini bisa menghadirkan unsur estetika gitu, di mana menggabungkan kehidupan masa lalu dengan masa sekarang cita rasa. Jadi kalau kita ngelihat kayak walaupun ngebaca gitu kita bisa bisa ngebayangin enaknya makanan itu seperti apa, kita bisa ngebayangin misalnya harumnya seperti apa atau kita bisa ngebayangin ruangannya seperti apa. Itu yang disebut dengan adanya unsur estetika itu sendiri. Kemudian tidak terikat fakta aktual, kemudian fokus pada pengalaman manusia. Karena memang pada akhirnya kreativitas itu menggali tentang pengalaman emosional seseorang dalam melakukan penulisan kreatif ini sendiri. Nah, kalau kalian menulis cerpen tentang kehilangan, yang paling penting bukan datanya, tapi perasaan kehilangan itu sendiri. Jadi bukan kalau berita kan justru kita akan akurat gitu ya menyampaikan telah hilang terbawa arus banjir sejumlah 30 orang anak gitu atau 30 orang dewasa atau 30 orang apa atau 30 ekor kambing misalnya kayak gitu. Itu kan berarti ada fakta yang disampaikan. Tapi kalau misalnya menulis kreatif itu misalnya di senja ini, di pagi ini sepi, tak terasa, ternyata sendiri misalnya kayak gitu. Jadi kata-kata yang memang sangat puitis yang memberikan makna terkait kehilangan itu sendiri gitu ya. Itu yang membedakan antara penulisan kreatif dan penulisan berita. Nah, di sini juga dikatakan ada beberapa unsur-unsur sorry, ada unsur-unsur penulisan kreatif gitu ya. Unsur-unsur penulisan kreatif ini perlu disimak. Semua unsur di atas harus harmonis agar karya terasa hidup. Maksudnya tuh karya terasa hidup itu seperti apa? Karya terasa hidup itu artinya
karya yang bisa membuat pembaca merasakan, bukan hanya sekedar membaca. Sehingga membaca itu bukan menjadi sesuatu hal yang membosankan, tapi sesuatu hal yang menyenangkan. Contoh nih, kalau misalnya di antara kalian ada yang suka membaca, kalau kalian lagi baca novel dan kalian lagi seru dengan novel itu, atau kalian lagi seru dengan cerpen itu, atau misalnya kalian suka baca di webtoon gitu ya, dan kalian lagi seru, pasti kalian akan nunggu kapan tayang lagi, kapan episode selanjutnya akan ditulis, kemudian juga kalian jadi ikut menangis dan lain sebagainya. Bukan terkait hanya sekedar membaca, tapi kalian benar-benar tune in gitu ya. Kalian tuh benar-benar ada dalam tulisan itu. Beda kalau misalnya kalian hanya sekedar membaca. Kalau kalian sekedar membaca sudah pasti 1 menit aja kalian udah tunduh atau udah ngantuk gitu ya dengan si eh, materi bacaan yang kita baca gitu ya. Nah, makanya di sini disampaikan ada 6 poin. Nah, 6 poin itu apa aja dalam unsur penulisan kreatif? Yang pertama adalah apa ya? Temanya. Temanya itu harus sentral, harus benar-benar related dengan diri sorry ya, harus related dengan si penulis dan yang diinginkan audiens saat ini. Misalnya tentang kalau sekarang kan lagi rame kayak perselingkuhan, misalnya rame tentang cinta segitiga itu yang kalau percintaan gitu, atau misalnya perjuangan supaya bisa keluar negeri, atau perjuangan supaya misalnya bisa meraih mimpi dan lain sebagainya gitu ya. Itu dulu kalau kalian tahu kayak Laskar Pelangi itu kan dulunya bukan film, itu novel gitu ya. Novel di mana perjuangan para anak-anak Belitung yang apa ya, yang ingin punya mimpi yang tinggi seperti orang lain. Nah, makanya disebut harus ada gitu temanya tuh seperti apa. Apa sih yang mau ditampilkan? Apa sih yang ingin dihadirkan kepada para pembaca? Nah, selain itu juga ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini lebih kepada siapa yang berperan dan bagaimana karakternya dibentuk. Nah, eh, karakter yang dibentuk ini tentu kalau misalnya kita mau menulis naskah, menulis cerpen, menulis cerita, itu harus ada tokoh utamanya. Baik itu misalnya protagonis, antagonis, cuman peran pembantu, cuman selewat doang gitu ya, tapi bisa memberikan makna. Nah, itu juga tergantung gitu ya, tergantung kebutuhannya. Kemudian selain itu juga ada plot. Nah, plot ini tuh seperti apa? Plot ini adalah maksudnya urutan peristiwa dari awal hingga akhir. Jadi kalau misalnya ada berita atau ini berita tentu akan jelas gitu alurnya. Tapi ketika kita membaca sebuah novel, membaca sebuah cerpen atau cerita, ketika alur peristiwanya mentok gitu ya atau ngegantung, itu memang sengaja membuat plot twist supaya apa ya, para pembaca ini tidak menduga bahwa itu akan terjadi, atau tiba-tiba ternyata akhir ceritanya itu menggantung. Itu sengaja. Kenapa? Karena supaya para pembaca mau menantikan apa ya, bukan berita, menantikan cerita-cerita selanjutnya. Itu yang memang sengaja dibuat oleh si penulis gitu. Kemudian harus sudut pandang. Nah, sudut pandang ini memang harus berdasarkan dari orang yang bercerita gitu ya. Nah, orang sudut pandang ini adalah orang ketiga yang serba tahu dan terbatas, dalam artian tuh siapa sih yang bercerita di sini? Apakah si penulisnya, ataukah kita melihat dari sudut pandang orang lain, atau justru ini adalah tokoh-tokoh yang memang dituliskan dalam si cerita yang dibuat oleh penulis ini. Ini yang perlu menjadi pertimbangan. Kemudian selain itu juga ada setting. Nah, setting, waktu, tempat, dan suasana ini benar-benar harus sangat diperhatikan kapan terjadi. Kenapa? Ini untuk bisa menggali atau untuk bisa meningkatkan imajinasi dari para pembaca, yang memang para pembaca ini gunanya adalah supaya dia bisa memvisualisasikan sendiri dalam imajinasinya tentang alur dari si cerita tersebut gitu ya. Karena ini kan hanya kumpulan dari
huruf-huruf, kumpulan dari kata-kata dan kumpulan dari kalimat-kalimat, yang mana si penulis ini memang dia harus punya kemampuan bagaimana membuat imajinasi yang sangat kuat dalam benak atau pikiran para pembacanya. Nah, kemudian juga ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini jelas harus benar-benar disesuaikan dengan pemilihan diksi dan majas. Kenapa sih perlu ada pemilihan diksi dan majas? Supaya tahu gitu bagaimana menciptakan suasananya. Apakah suasananya ini menjadi tegang, apakah suasananya ini flat, apakah suasana ini naik turun, mengaduk emosi para pembaca. Nah, ini memang harus menggunakan bahasa-bahasa yang tidak terlalu kaku, tapi juga sangat mudah dimengerti. Artinya menggunakan bahasa-bahasa sederhana keseharian yang sangat bisa dipahami oleh para pembacanya. Kayak gitu. Oke, next. Nah, di sini ada bahasa dan penulisan kreatif. Dalam bahasa dan penulisan kreatif perlu Pak, perlu diketahui bahwa bahasa dalam penulisan kreatif itu bersifat konotatif. Kenapa sih bersifat konotatif? Karena maknanya lebih dalam dari arti literal. Arti literal itu bukan hanya sekedar membaca, tapi bagaimana si tulisan kreatif ini bisa masuk ke alam bawah sadar para pembacanya, sehingga para pembacanya itu jadi kebayang-bayang. Sehingga para pembacanya itu selain kebayang-bayang, para pembacanya juga jadi punya imajinasi lanjutan gitu ya dari ceritanya. Makanya kenapa dikatakan bahwa tulisan kreatif itu pasti akan bersifat konotatif. Nah, apa saja sih yang sebetulnya menjadi ciri dari bahasa kreatif itu sendiri? Satu, harus menggunakan bahasa yang bebas bereksperimen. Artinya maksudnya penulis bebas bereksperimen itu artinya penulis harus bisa mengeksplor dengan sangat jelas. Makanya kenapa ya kalau misalnya kalian tahu J.K. Rowling gitu ya, dari yang dia cuma ibu biasa, nggak punya apa-apa, tapi dia punya imajinasi yang kuat, dia bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang benar-benar kita nggak kebayang gitu. Karena kenapa dia mampu bereksperimen, dia mampu mengeksplor. Nah, eksperimen ini bukan hanya berdasarkan pengalaman saja. Eksperimen ini jelas berdasarkan seberapa banyak bahan bacaan yang dibaca dan bagaimana bahan bacaan itu menginfluence atau memberikan kontribusi terhadap tulisannya sehingga si penulis ini tuh benar-benar mengeksplor kemampuannya untuk mengeksperimen kira-kira kalau ada ini ya gimana ya, kalau ada ini ya gimana dan lain sebagainya. Makanya kenapa kan J.K. Rowling itu novel Harry Potternya ya panjang banget gitu ya dan tebal-tebal. Nah, itu yang memang dilakukan. Struktur kalimatnya bisa fleksibel, mengandung nilai emosional dan keindahan. Kenapa sih harus bisa fleksibel supaya si pembaca ini tenang gitu membacanya. Makanya kan kalau si novela Harry Potter itu atau cerita si Harry Potter itu dari how to say dia. Katakanlah dari si J.K. Rowling, dari si Harry Potternya itu dari masih kecil sampai sangat dewasa. Artinya kan imajinasinya itu terus struktur kalimatnya itu sangat fleksibel, bisa dinikmati dari usia elementary school SD gitu, SD sampai orang dewasa. Karena kenapa bahasa yang digunakan adalah bahasa yang fleksibel gitu ya, dan juga bahasa yang sederhana. Kemudian juga mengandung nilai emosional dan keindahan. Tentu ini juga gimana cara kita bisa mengapresiasi dan membayangkan, wah ini keren ya kalau ada sapu terbang terus main apa tuh yang ibu lupa. Pokoknya di Howard itu dia ada pakai sapu terbang terus ada lomba-lomba kayak apa ya? Mungkin kayak main bola tapi pakai sapu terbang. Ibu agak lupa ya kalau yang masih suka nonton Harry Potter mungkin tahu ya. Kemudian juga eh, ada juga misalnya eh, contoh nih kalau misalnya ada perusahaan kreatif langit menangis. Langit menangis itu bukan berarti langitnya bener nangis, tapi kalau misalnya secara berita kan langit mendung dan hujan itu berita gitu. Tapi kalau misalnya langit menangis itu adalah kiasan atau makna untuk menggambarkan sesuatu seperti perasaan sedih dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan bahasa dalam penulisan kreatif gitu ya.
Next, terus gimana nih tentang konsep penulisan berita? Kalau konsep penulisan berita, jelas itu sangat berbeda. Jadi kalau misalnya penulisan berita itu berbeda dari penulisan kreatif. Kenapa? Karena penulisan berita itu harus 100% bersandar pada fakta dan data. Nggak boleh berimajinasi, nggak boleh ngarang, nggak boleh suka-suka, tapi benar-benar berdasarkan fakta dan data. Makanya kenapa Romli pada tahun 2018 dalam bukunya mengatakan kalau penulisan berita atau news writing ini merupakan ini lagi ini ya. Ini merupakan proses menulis informasi faktual yang memiliki nilai berita atau news gitu ya, di mana untuk disampaikan kepada publik melalui media massa. Media massa tuh sekarang bahkan sosial media aja udah disebutnya media massa. Kenapa? Karena dia seperti jarum hipodermik, cus suntik gitu ya. Kalau jarum hipodermik itu sekali suntik langsung tersebar. Nah, jadi sekarang tuh yang jadi pertimbangan adalah banyak yang masih polemik apakah sosial media masuk ke media massa atau bukan. Karena media massa yang kita tahu kan seperti radio, televisi, koran, majalah gitu ya. Nah, sedangkan sosial media masih belum dikategorikan sebagai media massa, tapi sebetulnya secara tidak langsung sudah masuk ke dalam apa media massa itu sendiri atau komunikasi massa. Nah, terus apa nih yang menjadi tujuan dari si penulisan berita itu sendiri? Tentu kalau misalnya dari penulisan berita itu sendiri adalah untuk menyampaikan informasi yang akurat, mendidik masyarakat, menjadi alat kontrol sosial dan mendorong partisipasi publik. Nah, sekarang kan lagi ramai misalnya kayak kejadian di Indonesia itu bulan kemarin gitu ya, tentang berita bahwa DPR meminta kenaikan gaji sekian persen di mana berbanding terbalik dengan gaji basic salary atau gaji UMR yang didapat oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini disampaikannya harus benar-benar aktual, makanya ada live report, ditulisnya juga nggak boleh asal ngasal, tidak boleh menyudutkan banyak pihak, karena kenapa? Berita itu harus netral, tidak boleh misalnya ini konflik antara parlemen dengan masyarakat, nggak boleh nih misalnya tiba-tiba beritanya condong ke masyarakat tapi tidak mau mendengarkan parlemen atau misalnya condong ke parlemen tapi tidak percaya dengan apa yang disampaikan dengan oleh masyarakat. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, maka otomatis beritanya dianggap tidak apa ya? Tidak netral. Kalau tidak netral seperti ini, maka akan menimbulkan berita yang tidak faktual atau tidak faktual ya. Jelas untuk mendidik masyarakat, menjadi alat kontrol sosial untuk ngingetin masyarakat bahwa ada hal-hal yang kan kayak rumah-rumah artis itu kan apa tuh dijarah gitu ya. Dan itu kan sebenarnya kita harus tahu dulu apakah memang itu hasil dari bekerja keras dia sebelum jadi parlemen atau setelah jadi parlemen kan kita nggak pernah tahu gitu ya. Ini Ibu bukan maksud membela, tapi ini kita menggunakan sudut pandang yang sangat luas gitu ya untuk mengetahui. Sehingga kalau misalnya kita termakan hoax, kita termakan provokator, tentu kita akan bersifat anarkis. Kalau sudah anarkis, bukan hanya apa ya, eh, justru keinginan masyarakat jadi tidak terkabul, tapi malah apa malah ada korban seperti misalnya untuk Gojek yang tertabrak, jadi ada masalah baru gitu ya, atau misalnya tiba-tiba rumah yang dijarah, atau misalnya fasilitas umum yang dirusak, kemudian kampus yang di Bandung dibakar ya, Unisba sama apa, Unpas ya kalau nggak salah itu ya. Jadi kondisi-kondisi ini tuh benar-benar harus eh, menjadi kontrol sosial supaya publik itu bukan berpartisipasi dalam melakukan anarki, tapi berpartisipasi bagaimana menyelesaikan masalah yang ada, gitu ya. Nah, karakteristiknya jelas, harus faktual, aktual, objektif, dan relevan. Ini juga sudah disampaikan tadi ya, harus selalu berdasarkan bukti. Kalau menulis berita harus informasi terbaru, nggak boleh misalnya beritanya 2 minggu lalu baru ditampilin sekarang. Kan kalau misalnya penulisan kreatif atau influencer-influencer kan bisa nyetok gitu tulisannya. Kalau berita kan nggak bisa nyetok gitu ya. Itu yang harus hati-hati. Dan harus objektif, tidak boleh subjektif, artinya yang nulis berita juga harus memberikan berita yang netral, tidak
Tidak boleh berlebihan seperti itu. Oke, kita next ya. Di sini ada nilai-nilai berita atau news value. Nah, apa saja sih yang menjadi news value? News value ini perlu diingat, tidak semua peristiwa bisa jadi berita. Hanya yang memenuhi news value aja. Tapi sayangnya media di Indonesia ini sudah nggak netral lagi. Dalam artian tuh bukan hanya kepemilikan media yang dimiliki hampir 70% oleh politikus, tapi juga informasi yang di-delivered. Kenapa? Maksudnya informasi yang disampaikan ya. Artinya kenapa? Eh, Harusnya itu menjadi konsumsi pribadi atau misalnya harusnya itu masuknya ke ranah entertain tapi malah jadi isu global gitu ya. Masih ingat nggak kasus yang kopi sianida Jessica Wongso itu kan sebetulnya dia bukan selebriti, bukan siapa-siapa, tapi beritanya itu benar-benar dikemas menjadi konflik atau berita atau persidangan yang nonstop ditayangkan di media gitu ya. Padahal kan itu bukan siapa-siapa. Nah, artinya eh, nggak semua berita itu harus apa ditampilkan gitu ya. Tapi kita harus benar-benar memenuhi unsur value itu sendiri. Nah, beberapa unsur yang membuat peristiwa itu layak ditampilkan itu ada pastikan beritanya atau beritanya itu peristiwa yang terbaru, bukan 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, seminggu lalu atau sebulan lalu. Eh, Kedekatan lokasi atau apa ya, kedekatan lokasi atau emosional di mana kejadiannya dan lain sebagainya itu juga harus clear. Dampak besar bagi masyarakatnya apa? Apakah ini cuma sekedar entertain atau justru mempengaruhi keperluan atau kebutuhan masyarakat? Keperluan dan kebutuhan masyarakat itu seperti apa? Misal gitu ya, kebutuhan dan keperluan masyarakat tuh kayak apa tuh wait a moment. Kebutuhan dan keperluan masyarakat tuh misalnya kayak sembako, finansial, kenaikan gaji. Pernah ya heboh di berita bahwa di Indonesia itu sangat sulit cari kerja karena adanya pembatasan usia sehingga perlu didemo untuk menonaktifkan tentang pembatasan usia ini sehingga mempersempit kesempatan orang-orang untuk punya apa ya katakanlah kesempatan bekerja gitu ya sehingga itu akan mengurangi jumlah pengangguran. Kenapa? Ya itu tadi gitu ya karena eh, apa eh, menarik emosional daripada audiensnya. Kemudian, dampak bagi masyarakat. Ada impact gitu ya. Apa sih dampak besar? Kalau beritanya bisa memberikan dampak yang sangat besar kepada audiens, tentu itu kepada masyarakat itu sangat bagus gitu ya. Kenapa dianggap sangat bagus? Karena ketika bisa memberikan impact yang besar bagi masyarakat, maka otomatis si masyarakat ini juga akan percaya bahwa berita yang disampaikan di media itu adalah berita yang akurat, berita yang memang netral, tidak berpihak kepada oposisi, tidak berpihak kepada politikus, tapi juga bagaimana menyampaikan sehingga si masyarakat itu mendapatkan berita yang benar-benar nyata dan utuh gitu ya. Nah, ada melibatkan tokoh terkenal gitu ya. Tokoh terkenalnya ini siapa gitu. Makanya tadi Ibu mention kayak Jessica Wongso ini siapa gitu ya. Kenapa eh, apa ya kalau kalian bisa cek berita ini beberapa tahun yang lalu karena Jessica ini juga di penjara cukup lama nanti bisa dicek gitu ya kasusnya kenapa ini menjadi isu nasional gitu nah itu yang perlu diperhatikan adanya ketegangan atau pertentangan juga ini apakah patut untuk diangkat menjadi nilai berita news atau tidak gitu apakah nanti kalau dipublish beritanya itu justru makin membuat panas suasana misalnya kayak kemarin gitu ya sampai ada penjarahan kan berarti ada provokator dan konflik yang sengaja dibentuk untuk memanaskan publik gitu ya. Kemudian juga adanya hal aneh atau unik. Nah, kalau ini biasanya akan menjadi ad news gitu ya. Bukan ya, ODT lah. ODT ini tuh kayak hal aneh atau unik yang ditambahkan dalam berita gitu ya. Misalnya kambing berkepala dua atau bermata tiga. Nah, ini kan
sebenarnya nilai-nilai news, wah ini baru nih, nggak ada nih di Indonesia, atau misalnya kayak bunga rafflesia ya, yang cuma ada di Indonesia, jadi itu yang dibahas itu kan unik ya, atau misalnya hal-hal yang jarang ada kayak gitu di Indonesia. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya adalah struktur penulisan berita. Dalam struktur penulisan berita, biasanya struktur berita itu akan kaku dan sistematis. Kenapa kaku dan sistematis? Memang harus seperti itu. Artian formal. Kenapa sih harus formal? Kenapa harus formal? Karena supaya tidak ambiguitas informasi yang disampaikan kepada publiknya. Kedua, supaya paham ini tuh topiknya seperti apa. Kalau misalnya menggunakan penulisan kreatif, penulisan yang lain, tentu itu tidak akan relevan dengan kebutuhan news yang harus disampaikan kepada publik. Makanya kenapa dalam struktur pesan berita harus memenuhi unsur 5W1H. Kayak gitu ya. Nah, sebelum unsur 5W1H, pastikan headline-nya atau judul beritanya itu nggak hoax. Artinya nggak hoax itu seperti apa? Artinya jangan memberikan berita-berita yang bombastis, tapi pas diklik hanya clickbait gitu ya. Clickbait itu ya cuman orang biar ngeklik aja atau orang biar tertarik aja padahal isinya beritanya nggak sesuai. Hati-hati itu bisa masuk ke dalam pembohongan publik. Tapi syukurnya masyarakat sekarang itu sudah cukup pintar, jadi tahu apakah itu kebohongan publik atau bukan. Kemudian juga tadi ya harus ada 5W1H. Nah, si 5W1H ini juga sangat penting gitu ya. Kenapa? Untuk paling apa ya? Penting gitu ya untuk tahu apa saja. Jadi lead-nya itu atau terajunya ini harus kalimat pembuka yang berisi informasi yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Supaya orang tahu apa yang dibahas dalam berita tersebut. Makanya pada isinya harus cukup rinci dari 5W1H plus juga kutipan dari narasumber. Itu narasumbernya dapat dari mana? Nah, baru setelah itu ditutup itu bisa apa ya? Dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Misalnya tadi contohnya, kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar 10% menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU di Jakarta, Sabtu pagi. Artinya, closingnya ini beritanya terjadi pada saat Sabtu pagi hari itu juga. Misalnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada prinsip bahasa dalam penulisan berita. Ini juga cukup sangat penting. Kalau misalnya kreatif itu penulisannya secara konotatif, kalau penulisan berita itu harus secara denotatif. Nah, kenapa harus secara denotatif? Artinya kalau konotatif kan bukan makna yang sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya denotatif jelas itu harus merupakan makna yang sebenarnya dan bukan makna kiasan. Jadi nggak harus pakai kata-kata yang puitis atau kata-kata yang menarik pembaca gitu ya. Tapi benar-benar harus menggunakan kata-kata yang sebenarnya terjadi. Makanya kenapa kata-kata dalam sebuah penulisan berita itu jauh lebih denotatif atau jauh lebih EYD gitu ya. Ejaan yang sempurnakan atau menggunakan bahasa-bahasa yang lebih kaku dan lebih formal dibandingkan dengan penulisan kreatif itu sendiri. Adapun beberapa ciri dari bahasa kreatif, bahasa berita, mohon maaf ya. Adapun beberapa ciri dari bahasa berita, satu harus singkat, jelas, padat. Pastikan tidak ambiguitas. Tapi kalau misalnya konotatif ya bisa aja ambigu. Kenapa? Karena orang bisa memahami atau salah paham dengan informasi tersebut. Tapi kalau berita tidak boleh gitu ya. Hindari hiperbola. Kalau tadi kan pas Ibu sampaikan yang konotatif itu boleh hiperbola, boleh superlatif, boleh boleh apa ya? eh menginflu apa melibatkan emosi. Nah, kalau berita sangat-sangat tidak boleh. Terus harus akurat juga informasinya. Jadi di sini ada contoh kalimatnya, harus jelas ya 5W1H-nya. Gempa berkekuatan 6,25 skala Richter mengguncang Kabupaten Mamuju. Jelas nih di mana dan kapan.
Sulawesi tempatnya di mana jelas kapan gitu ya. Menurut BMKG sumbernya jelas berpusat dalam kedalaman 10 kilometer. Jangan menurut tetangga, tetangga siapa gitu ya kan nggak boleh jangan kayak gitu ya. Tapi jelas gitu ya sumbernya siapa. BMKG kan memang dia yang mendeteksi apakah ada gempa, ada tsunami ataupun lain sebagainya. Ya, semoga poin ini cukup jelas. Nah, di sini ada beberapa perbandingan penulisan kreatif dan penulisan berita. Nanti ini sudah dibagi dua, jadi Ibu tidak akan jelaskan lebih lengkap ya. Ada aspeknya, ada penulisannya, penulisan kreatif sama penulisan berita. Dari aspek bisa dilihat gitu ya, tujuannya apa, kebenarannya seperti apa, gaya bahasa, struktur sumber dan audiens. Nah, kalau misalnya di sini, kenapa ini harus dibagi gitu ya? Karena keduanya sama-sama butuh logika dan rasa. Hanya saja kreatif itu biasanya menulis dari hati. Kalau berita itu menulis dari fakta. Makanya kenapa penulis-penulis kreatif itu bisa sangat mengaduk-ngaduk perasaan si audiens. Kenapa itu bisa mengaduk-aduk perasaan audiens ya? Jadi sedih, jadi emosi, marah. Karena itu tujuannya, menulis dari hati. Kalau berita si wartawan tuh si jurnalis ini tuh harus benar-benar sesuai dengan fakta. Kalau misalnya tidak sesuai dengan fakta yang ada tidak aktual maka dianggap jurnalisnya itu pembohong. Nah, itu jangan sampai itu terjadi kayak gitu ya. Kalau misalnya kreatif ya bisa aja pembohong namanya juga imajinasi, kreativitas gitu ya. Artinya memaksimalkan imajinasi dari si penulis itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa etika penulisan. Dalam etika penulisan itu ada dua poin gitu ya. Ada dalam penulisan kreatif dan penulisan berita. Ini juga sama etika-etika yang harus sangat diperhatikan. Perlu diperhatikan, etika ini adalah ruh dari tulisan. Tanpa etika, tulisan ini bisa menyesatkan. Kenapa? Orang bisa kemakan isu atau kemakan informasi yang tidak sesuai dengan hazanah penulisan. Maka pastikan kalau penulis kreatif jangan ngejiplak, jangan plagiarisme. Kalau berita harus diverifikasi. Kalau misalnya nulis kreatif juga harus jangan ngambil karya orang. Kemudian juga kalau wartawan, nulis atau jurnalis harus seimbang dan akurat. Terus dalam penulisan kreatif juga harus pakai bahasa yang sopan, lihat lingkungan sosialnya. Kemudian kalau jurnalis atau penulisan berita jelas harus menggunakan kode etik jurnalis. Ini adalah kaidah-kaidah yang akan menjadi boundaries untuk apa ya, untuk para penulis, baik itu penulis kreatif atau penulis berita, supaya tidak out of the box yang mana bisa menimbulkan polemik atau kegaduhan atau kericuhan di dalam di luar masyarakat sana, yaitu para pembaca itu sendiri. Jadi kode etik ini sangat-sangat penting digunakan, kayak gitu ya. Oke, terakhir kesimpulannya adalah baik menulis kreatif maupun berita sama-sama membutuhkan keterampilan berpikir, sama-sama membutuhkan kemampuan berbahasa, dan sama-sama harus memiliki etika yang cukup baik. Poin utama yang paling penting adalah keduanya berbeda dalam tujuan, gaya, dan struktur. Ingat ya, baik penulisan kreatif ataupun penulisan berita itu berbeda. Nah, mahasiswa komunikasi jelas harus bisa menguasai keduanya. Gimana cara menulis berita, membedakannya, dan bagaimana cara menuliskan penulisan kreativitas. Jadi, kalian tidak hanya bisa menulis berita yang informatif, tapi juga bisa menulis cerita yang menyentuh. Nah, ini seperti apa? Nanti kita akan bahas di sesi FGD-nya, gitu ya, di pertemuan pertama. Nah, selain itu, ini adalah buku-buku yang digunakan, semua teori yang digunakan berasal dari sumber yang kredibel di bidang jurnalistik dan juga penulisan. Seperti tadi yang disampaikan ada dari Tarigan, ada Kowash Rochelle, May, and Romley gitu ya. Nanti bisa dicari bukunya di Purpose. Oke. Sepertinya sudah selesai. Kalau misalnya, terima kasih ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di ruang kelas atau kiriman email. Ini kenapa ada 2 Mei 2024? Ini salah ya, nanti apa diperbaiki. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Dadah.